Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dua energi dengan bentuk berbeda melaju dari sisi berlawanan. Keduanya membawa aura kematian. Baik anggota keluarga Chia maupun anggota keluarga Kwon sama-sama menjauh dari area pertarungan kedua prajurit surgawi itu. Mereka tidak dapat menanggung kerugian yang akan dialami jika bertahan di dekat area pertarungan. Duar. Pertemuan sepasang tinju besar yang nampak nyata dengan telapak tangan megah menghasilkan ledakan dahsyat. Pohon-pohon yang berada di sekitar area pertarungan ikut tumbang. Bayangan telapak tangan milik pemimpin keluarga Chia menguap setelah berbenturan dengan sepasang tinju pria anggun keluarga Kwon. Telapak tangan itu hanya mampu mengurangi kekuatan sepasang tinju tersebut. Sementara bayangan tinju yang nampak lebih lemah dari semula menyerang ke arah pemimpin keluarga Chia. Melihat teknik bela diri tapak penghancur miliknya tidak dapat mengimbangi kekuatan tinju ganda milik pria anggun keluarga Kwon, dia hanya bisa tersenyum kecut. Saat bayangan tinju itu akan menghantam tubuh pemimpin rombongan keluarga Chia, dia tiba-tiba mengeluarkan jimat pertahanan. Duar. Ledakan terjadi, seberkas cahaya menyelimuti pria yang memimpin keluarga Chia dari jimat pertahanan yang dia lemparkan. Meski dia dibuat mundur 3 langkah, dia selamat dari serangan mematikan tadi berkat jimat pertahanan yang ia keluarkan tepat waktu. Jimat pertahanan yang diciptakan ahli formasi spiritual tingkat 3 itu mampu menahan serangan yang mematikan. Pria anggun keluarga Kwon tersenyum kecut menyaksikan pukulannya bisa dihalangi. Kamu beruntung memiliki jimat pertahanan spiritual tingkat 3. Tapi aku tidak percaya kamu memiliki jimat pertahanan lebih dari 1, katanya. Jimat pertahanan spiritual tingkat 3 memang sangat langka. Apalagi bagi keluarga di kota kecil seperti kota Siang. Pria anggun keluarga Kwon menolak percaya keluarga Chia punya banyak jimat pertahanan. Dari mana mereka mendapatkan barang berharga seperti itu, pikirnya. Untung kakak Fan dibekali jimat itu, kata Chia Lao. Dia tahu persis keluarganya memang memiliki beberapa lembar jimat pertahanan spiritual tingkat 3. Hal itu didapatkan keluarga Chia dari seorang master formasi spiritual tingkat 3 yang pernah diselamatkan oleh patriark keluarga Chia. Namun Chia Lao tidak tahu, jika pria yang memimpin keluarga Chia di pertarungan Gunung Wuji saat ini mulai panik. Jimat itu adalah satu-satunya yang diberikan oleh patriark keluarga Chia untuk berjaga-jaga. Jika pria anggun itu menyerang lagi, hampir pasti dia akan mengalami luka berat bahkan mungkin akan terbunuh. Apalagi keduanya memang memiliki perbedaan kekuatan. Pria anggun itu memperhatikan dengan seksama raut wajah lawannya. Saat melihat kepanikan di wajahnya, dia yakin jika pemimpin rombongan keluarga Chia sudah tidak memiliki lagi jimat pertahanan. Dia kembali mengerahkan energi ki ke kedua tinjunya. Saat akan mengayunkan tinjunya ke depan. Aku menyerah, kalian bisa mengambil batu spiritual bermantra itu, kata pemimpin keluarga Chia dengan putus asa. Kamu terlambat menyadari situasinya. Mati saja kau, pekik pria anggun keluarga Kwon sambil melepaskan teknik pukulan ganda miliknya. Dua bayangan tinju besar dengan kekuatan yang menakutkan kembali dilepaskan. Pemimpin keluarga Chia membelalakkan matanya. Dia tidak menyangka pria anggun di depannya tetap menyerang saat dia menyerah. Anggota keluarga Chia yang menyaksikan itu memperlihatkan wajah suram. 3 peserta wanita dalam rombongan keluarga Chia bahkan meneteskan air mata. Pemimpin mereka bernama Chia Fan. Dia pria yang baik dan perhatian pada anggota keluarga Chia. Menyaksikan Chia Fan hampir pasti terbunuh, sorot mata tidak rela dan marah terpancar dari mata para anggota keluarga Chia. Sementara di kelompok anggota keluarga Kwon, tuan muda keluarga Kwon, Kwon Ho bersama yang lainnya tersenyum sumringah. Selain bisa mendapatkan 50 batu spiritual bermantra di lokasi itu,
Mereka juga bermaksud meminta dengan paksa seluruh batu spiritual bermantra yang saat ini dipegang keluarga Chia. Dua bayangan tinju dengan yang sangat padat terus melaju. Debu dan puing-puing pepohonan ikut berterbangan bersama bayangan tinju itu. Chia Fan tahu dirinya akan mati. Namun dia tidak rela mati tanpa perlawanan. Chia Fan menggunakan sisa energinya kemudian menjulurkan telapak tangannya ke depan. Tapak penghancur. Masih dengan teknik yang sama, Chia Fan berupaya menghalau bayangan tinju ganda yang dikeluarkan pria anggun keluarga Kwon. Duar. Ledakan besar kembali terjadi. Dari balik debu yang berterbangan karena benturan dua teknik tangan kosong tersebut, bayangan sepasang tinju melaju tak terhentikan. Chia Fan yang menjadi sasaran hanya bisa menutup matanya. Dia sudah tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan bertahan. Duar. Chia Fan berubah menjadi kabut darah. Tubuhnya layaknya kertas yang bertemu dengan api. Chia Lao dan Chia Lai yang melihat hal itu, hanya bisa memejamkan matanya. Mereka tidak sanggup melihat salah satu rekannya tewas tanpa jasad yang tersisa. Kemarahan tidak terbendung nampak jelas di wajah para anggota keluarga Chia. Tapi mereka tahu, saat ini mereka dalam posisi tidak menguntungkan. Kekuatan mereka tidak memungkinkan untuk membalaskan kematian Chia Fan saat ini. Anggota keluarga Chia yang ikut di pertarungan Gunung Wuji tersisa 11 orang. Selain kalah jumlah, di antara mereka sudah tidak ada lagi prajurit surgawi. Kamu keterlaluan, padahal Kak Fan sudah menyerah. Kenapa kamu masih membunuhnya? Pekik Chia Lai ke arah pria anggun keluarga Kwon. Mendengar teriakan dari Chia Lai, pria anggun tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada Chia Lai. Tadinya aku akan melepaskan kalian semua hanya dengan syarat, kalian menyerahkan batu spiritual bermantra yang kalian pegang. Tapi dipikir-pikir, itu terlalu mudah untuk kalian. Syaratnya aku tambah. Kalian bisa pergi dengan selamat jika menyerahkan batu spiritual bermantra yang sudah kalian kumpulkan. Serta, gadis ini juga mesti menemaniku malam ini, kata pria anggun tadi dengan pandangan penuh nafsu. Chia Lai memang memiliki paras cantik. Setidaknya di kota Siang, dia menjadi salah satu gadis muda yang memiliki banyak pengagum. Kamu, benar-benar pria bejat, balas Chia Lai dengan terbata-bata. 10 orang lainnya dari keluarga Chia nampak tak terima. Kalaupun harus mati, kami tidak akan membiarkanmu menodai adik Lai, kata Chia Lao. Setelah kematian Chia Fan, Chia Lao menjadi anggota keluarga Chia yang memiliki basis kultivasi tertinggi. Api amarah nampak menyala-nyala di mata setiap anggota keluarga Chia. Mereka tentu lebih memilih mati daripada menyerahkan anggota keluarga mereka untuk dinodai. Pria anggun itu mendengus menyaksikan para anggota keluarga Chia siap bertarung. Hanya dengan kekuatan lemah, kalian mau melawanku, katanya sambil mengangkat tangannya dan siap untuk kembali menyerang. Sementara anggota keluarga Kwon lainnya hanya menjadi penonton. Menurut mereka, tanpa turun tangan pun, pria anggun keluarga Kwon dapat membunuh semua anggota keluarga Chia. Saat pria anggun itu akan bergerak, tiba-tiba aura menakutkan terasa datang mendekat. Hati-hati, teriak pria anggun itu ke kelompok keluarga Kwon yang ada di belakangnya. Dia merasakan aura binatang spiritual sedang berlari ke arah mereka. Ini, dua aura yang berbeda, gumamnya. Ihihik, suara kuda meringkik terdengar makin mendekat. Dari kejauhan seorang pemuda dengan jubah putih sedang duduk di atas punggung kuda bertanduk satu. Aura yang dikeluarkan tubuhnya begitu megah menyerupai seorang kaisar. Suara desiran angin seperti menyertai setiap lambaian jubah putihnya. Wajah yang tampan, dengan sorot mata tajam memberikan tekanan terhadap siapapun yang memandangnya. Kwon Ho yang awalnya merasa tertekan, tiba-tiba merubah raut wajahnya menjadi meremehkan saat melihat wajah pemuda yang menunggangi hewan spiritual jenis kuda bertanduk satu itu. Dia melupakan ketakutan yang sempat hinggap di hatinya. Hahaha, aku kira tadi siapa yang datang. Ternyata sampah keluarga Qin. Setelah berhari-hari aku mencarimu, ternyata langit mengantarkanmu datang sendiri, cibir Kwon Ho saat melihat pemuda itu adalah Qin San.
Pria anggun keluarga Kwon menyipitkan matanya. Dia merasakan aura tidak biasa yang dipancarkan di tubuh Qin San. Apalagi saat melihat tunggangan Qin San yang seekor binatang spiritual tingkat awal tahap 2. Kenapa rumor itu mengatakan akar spiritualnya sudah dihancurkan? Pemuda anggun itu heran dengan rumor yang beredar tentang Qin San. Sementara saat ini, dia dapat merasakan dengan jelas aura energi Qi terpancar dari tubuh Qin San. Tapi kenapa aku tidak bisa memeriksa basis kultivasinya? Apakah alamnya lebih tinggi dariku, pikirnya. Qin San terus meminta tunggangannya berjalan ke arah keluarga Chia. Melihat yang datang adalah Qin San, Chia Lao dan Chia Lai yang awalnya memiliki harapan untuk selamat kini kembali berwajah muram. Meskipun rumor tentang akar spiritual Qin San yang telah dihancurkan ternyata tidak benar. Memangnya kenapa? Dia tidak mungkin bisa mengalahkan pria anggun keluarga Kwon. Mengingat usia Qin San yang baru 14 tahun. Di kota siang memang belum pernah ada jenius 14 tahun yang berhasil menembus alam prajurit surgawi. Sementara lawan mereka saat ini adalah prajurit surgawi tingkat 4. Qin San melompat dari punggung Qin Ran. Saat mendarat, dia menyunggingkan senyum ke arah Chia Lao dan Chia Lai. Meskipun hanya pernah bertemu sekali, namun Qin San memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Setidaknya, baik Chia Lao maupun Chia Lai tidak pernah membocorkan keberadaannya ke koalisi 3 keluarga. Saudara San, cepat tinggalkan kami. Aku hanya memintamu bisa membawa serta adik Lai bersamamu, kata Chia Lao. Dengan kuda bertanduk satu, Chia Lao yakin Qin San dapat melarikan diri dari keluarga Kwon. Mendengar perkataan Chia Lao yang begitu tulus, Qin San hanya menggeleng kemudian mengalihkan pandangannya ke pria anggun keluarga Kwon. Dia melepaskan aura alam pengumpulan Qi tingkat 9 menengah miliknya. Merasakan alam kultivasi Qin San yang hanya berada di alam pengumpulan Qi tingkat 9 menengah, pria anggun itu mengangkat bibir atasnya tanda meremehkan. Ternyata hanya pengumpulan Qi tingkat 9 mau berlagak pahlawan, cibirnya. Kwon Ho bersama anggota keluarga Kwon lainnya yang melihat hal itu juga tertawa mencibir. Aku akui, kamu berhasil membodohi kami semua dengan sandiwaramu. Tapi memangnya kenapa? Kamu tetaplah orang lemah di hadapan kami, pekik Kwon Ho. Baginya, alam pengumpulan Qi tingkat 9 menengah sama dengan semut di depan prajurit surgawi tingkat 4. Aku bisa membiarkanmu mati dengan tubuh yang utuh. Kalau kamu kesini berlutut dan mencium kakiku, kata Kwon Ho dengan senyum jahat. Sampah, cepat kesini. Berlututlah di depan Tuan Muda Kwon. Kamu harus berterima kasih karena masih diberi kesempatan berlutut. Satu persatu anggota keluarga Kwon mengeluarkan pendapatnya. Mereka bahkan sekarang terkesan mengesampingkan urusan dengan keluarga Chia. Kwon Ho mengingat jelas dirinya dibuat pingsan saat di kawasan pertokoan kota siang. Disaksikan banyak orang, Qin San menghajarnya tanpa ampun. Pantas saja waktu itu kamu dapat menindasku, kata Kwon Ho dengan mata memerah karena mengingat kembali rasa sakit akibat peristiwa itu. Qin San masih diam. Dia tidak perlu berbicara dengan musuhnya. Setelah menatap satu persatu keluarga Kwon, dia berbalik ke Chia Lao dan Chia Lai. Masalah hari ini serahkan padaku, kalian semua mundurlah, kata Qin San. Tapi, kakak Qin San, mereka sangat banyak. Di antara mereka juga ada prajurit surgawi tingkat 4, kata Chia Lai. Saudara Qin San, sebaiknya kamu yang pergi, bawa adik Lai bersama. Kami akan menahan mereka semampu kami, sambung Chia Lao. Melihat ketulusan para anggota keluarga Chia, Qin San hanya menggelengkan kepalanya sambil mempertahankan senyumnya. Karena anggota keluarga Chia bertahan dan tidak mau pergi, Qin San tidak lagi memaksa mereka. Sepersekian detik, Qin San menghilang dari tempatnya berdiri, dia tiba-tiba sudah ada tak jauh dari pria anggun keluarga Kwon. Melihat kenekatan Qin San, keluarga Chia hanya bisa melotot. Apa dia segegabah ini? Meskipun dia ternyata punya basis kultivasi tapi hanya di alam pengumpulan Qi tingkat 9 menengah. Benar-benar gegabah. Apa dia pikir bisa mengalahkan prajurit surgawi tingkat 4 dengan alamnya itu?
Bahkan Kak Fan dibuat mati oleh pria itu. Anggota keluarga Chia saling berdiskusi menyayangkan langkah ceroboh Qin San. Chia Lao dan Chia Lai yang memperhatikan Qin San hanya mengerutkan keningnya. Mungkin kita tidak terlalu mengenal saudara Qin San. Tapi dari pembawaannya sejak pertemuan pertama, dia bukan tipikal yang impulsif dalam bertindak, kata Chia Lao. Sementara itu pria anggun keluarga Kwon yang berdiri beberapa meter dari Qin San mulai bersiap menyerang. Salah satu misinya dari patriark keluarga Kwon adalah menghabisi pria di depannya ini. Tampaknya kamu ditakdirkan mati di tanganku, kata pria anggun itu. Dia memang baru selesai bertarung melawan Chia Fan. Namun energi yang digunakan tadi tidak seberapa. Chia Fan hanya kultivator alam prajurit surgawi tingkat 2, sementara dia sudah berada di alam prajurit surgawi tingkat 4. Menghadapi Qin San yang hanya di alam pengumpulan Ki tingkat 9 menengah, dia tidak terlalu khawatir kekurangan energi. Pria anggun itu kemudian berlari mengarah ke Qin San. Dia tidak ingin berbicara lebih banyak lagi. Tangannya sudah terkepal. Tinjunya dialiri energi Ki. Hati-hati saudara Qin. Pekik Chia Lao dari jauh saat melihat pria anggun keluarga Kwon mulai bergerak. Qin San terlihat tersenyum melihat pria anggun keluarga Kwon memilih bertarung dari jarak dekat. Dia memang butuh lawan tanding jarak dekat untuk melatih tubuhnya. Qin San masih diam di tempatnya. Melihat lawannya tidak bergerak, pria anggun keluarga Kwon dihinggapi perasaan yang aneh. Apa dia meremehkanku? Pikirnya. Namun sudah terlambat untuk berpikir jauh. Saat ini dia sudah tiba di depan Qin San, tinjunya diayunkan ke dada. Gerakannya cukup cepat. Melihat pukulan lawan sudah mendekat, Qin San hanya tersenyum. Sepersekian detik kemudian, dia mengangkat tangan kanannya. Tinjunya juga diayunkan ke depan dada untuk menghalau tinju lawan yang datang. Duar, duar. Dua tinju berbenturan. Suara berdengung jelas terdengar karena tolakan energi dari dua sisi yang berlawanan. Bagus sekali. Kamu cukup hebat juga. Rumor yang mengatakan kekuatan tubuhmu cukup kuat ternyata benar, kata pria anggun keluarga Kwon setelah bertarung beberapa sesi. Dia sebenarnya merasakan sakit di lengannya. Namun dia berusaha menyembunyikannya. Sialan, tampaknya aku tidak bisa meladeninya dalam pertarungan jarak dekat. Dia bahkan tidak menunjukkan perubahan ekspresi, pikirnya ekspresi Qin San sendiri memang tetap sama seperti sebelum pertarungan. Setelah diam beberapa saat, giliran Qin San yang bergerak duluan. Serangan demi serangan bergantian antara mereka. Namun kali ini, pria anggun keluarga Kwon beberapa kali harus menerima pukulan dan tendangan. Meskipun tidak membuat dia cedera parah, namun tetap saja memunculkan luka kecil di tubuhnya. Darah mengucur dari luka-lukanya itu, namun dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan karena luka itu. Pertarungan jarak dekat keduanya menciptakan awan debu. Gerakan tubuh yang cepat serta kekuatan dari pukulan dan tendangan keduanya, membuat area itu menjadi terbuka. Pepohonan yang awalnya berdiri kokoh, kini berserakan dalam kondisi tumbang. Baik keluarga Kwon maupun keluarga Chia membelalakkan mata mereka menyaksikan dua petarung kuat beradu. Saudara Qin San benar-benar kuat. Pantas saja dia percaya diri dan langsung maju. Ternyata kekuatannya memang bisa menandingi pria keluarga Kwon itu, gumam Chia Lao yang masih terpaku menyaksikan Qin San menghajar pria anggun keluarga Kwon. Kenapa dia bisa sekuat itu? Kakak Lao tidak bisa terus bertarung dari jarak dekat seperti itu. Kalau begini terus, kakak Lao bisa kalah. Dia harus diingatkan untuk berhenti bermain-main. Anggota keluarga Kwon saling berbicara merespon pertarungan di depan mereka. Semua otot di wajah pria anggun keluarga Kwon nampak tegang. Raut wajahnya menunjukkan rasa frustasi dan amarah yang terpendam di dalam dirinya. Pembawaannya yang biasanya lembut kali ini berubah menjadi menakutkan. Kamu masih mau melanjutkan? Aku sarankan gunakan kekuatan dan teknik terbaikmu jika ingin melawanku, kata Qin San tiba-tiba membuka mulut. Padahal dari awal, dia sama sekali malas berbicara dengan anggota keluarga Kwon. Mendengar ucapan Qin San, wajah pria anggun yang bernama Kwon Lou saat ini tambah menegang.
Semua tubuhnya berdenyut karena marah. Seolah-olah siap meledak kapan saja. Sejak kapan seorang kultivator pengumpulan Ki tingkat 9 menengah berani meremehkan prajurit surgawi tingkat 4? Kalau Kwon Lo tahu, saat bertarung tadi Qin San hanya menggunakan 50% kekuatan tubuh fana miliknya. Mungkin dia akan muntah darah. Merasa dipermalukan, Kwon Lo mulai mengeluarkan teknik pertarungan terbaiknya. Dia menyalurkan energi besar dari dantiannya. Kedua tangannya kini diselimuti cahaya samar berwarna putih. Pukulan ganda, Kwon Lo tidak menahan diri lagi. Pertarungan dekat tadi sudah memberikan gambaran tentang kekuatan Qin San yang tidak bisa diremehkan. Jika tidak bisa dengan pertarungan jarak dekat, Kwon Lo yakin bisa menaklukkan Qin San dengan menggunakan teknik terbaiknya. Keduanya kembali bersiap melanjutkan pertarungan. Tentu dengan kecepatan dan kekuatan yang semakin meningkat. Melihat lawannya mulai mengeluarkan teknik terbaiknya, Qin San masih tidak merubah ekspresinya. Dari awal, seluruh anggota keluarga Kwon yang berpartisipasi di pertarungan Gunung Wuji sudah ditakdirkan untuk mati. Selamat, kamu berhasil membuatku mengeluarkan kekuatanku yang sebenarnya. Aku akan menunjukkan apa itu perbedaan alam. Teriakan marah Kwon Lo mengisi udara. Matilah. Pekiknya sambil melayangkan dua tinju ke depan. Bayangan sepasang tinju dengan energi padat yang menyertai kembali membelah udara. Ruang kosong di sekitarnya ikut bergetar. Kemarahannya sudah memuncak setelah berulang kali diprovokasi oleh Qin San. Anggota keluarga Chia kembali menjauh. Mereka tidak bisa menanggung tekanan yang ditimbulkan dari aura pukulan Kwon Lo. Ini lebih menakutkan dibanding kekuatan yang dia gunakan saat menghadapi Kak Fan, kata Chia Lai sambil mundur ke area aman bersama keluarga Chia lainnya. Semoga saudara Qin San bisa mengatasinya. Lagi pula masih ada kuda spiritual bertanduk satu yang bertahan di sisinya, sambung Chia Lao. Hingga pertarungan tadi, keluarga Chia masih tidak percaya Qin San bisa mengalahkan Kwon Lo. Menurutnya Qin San memang memiliki keunggulan di pertarungan dekat. Tapi pertarungan dengan teknik bela dirilah yang akan menentukan. Dua bayangan tinju menutupi area itu. Bentuknya padat. Aura membunuh dari serangan Kwon Lo tidak dapat ditutupi. Aura itulah yang tidak dapat ditanggung oleh Chia Lao, Chia Lai dan yang lainnya. Sehingga memilih menjauh dari area pertarungan. Sepasang tinju raksasa terus melaju ke arah Qin San. Membawa aura kematian, debu beterbangan bahkan pepohonan tercabut dengan akar-akarnya. Pertarungan kultivator dengan alam yang tinggi memang menimbulkan daya rusak untuk lingkungan sekitarnya. Ini baru serangan prajurit surgawi, bagaimana merusaknya pertarungan antara alam elemen dan alam raja. Saat sepasang tinju raksasa sisa berjarak tidak terlalu jauh dari dirinya, Qin San juga mengibaskan tinjunya ke depan. Bayangan tinju dengan ukuran yang jauh lebih kecil dari bayangan sepasang tinju milik Kwon Lo melaju ke depan. Sus, wus. Distorsi udara kembali mengguncang area itu saat Qin San melepaskan energi dari pukulannya. Aura di sekitar tambah mencekam saat Qin San melepaskan pukulannya. Meskipun tanpa teknik, tapi bayangan pukulan Qin San yang terbentuk dari energi Qi nampak begitu nyata. Diameternya memang jauh lebih kecil dibanding bayangan sepasang tinju milik Kwon Lo. Namun Kwon Lo merasakan aura yang aneh dari tinju Qin San. Kenapa auranya tidak seperti pukulan seorang kultivator di alam pengumpulan Ki tingkat 9 puncak, gumam Kwon Lo dalam hati. Karena memiliki alam yang lebih tinggi, itu membuatnya lebih peka. Namun itu tidak dirasakan oleh Kwon Ho dan yang lainnya. Mereka malah tertawa mengejek melihat bayangan tinju milik Qin San yang jauh lebih kecil dari sepasang tinju milik Kwon Lo. Penampakan tinju milik dua orang itu layaknya gajah dengan kelinci. Namun semakin mendekat, aura dari tinju milik Qin San makin bisa mereka rasakan. Beberapa di antara mereka bahkan langsung muntah darah. Sialan, cepat mundur. Perintah Kwon Ho yang tidak menyangka tekanan dari bayangan tinju kecil itu begitu menakutkan. Baru saja mereka mengejeknya, namun hanya sekian detik berikutnya.
Sebagian dari mereka dibuat muntah darah hanya dari auranya saja. Di langit, sepasang bayangan tinju dan tinju kecil terus melaju dari dua sisi yang berbeda. Duar, duar, ledakan menggelegar mengguncang wilayah tengah hutan Gunung Wuji. Bayangan tinju Kinsan yang kecil ternyata bisa menahan kekuatan sepasang bayangan tinju Kuonlou. Sesaat kemudian bayangan-bayangan tinju itu meledak bersama. Fluktuasi yang dihasilkan dari ledakan itu membuat anggota keluarga Kwon dan keluarga Chia tercengang. Sebagian dari mereka baru merasakan dan melihat langsung pertarungan semacam itu. Keduanya begitu kuat, sungguh mengerikan. Aku tidak menyangka kekuatan bertarung Kinsan sekuat ini. Dia bahkan bisa mengimbangi kekuatan pria itu. Orang-orang tua dari keluarga Kwon dan dua keluarga lainnya di luar sana pasti sangat kaget melihat ini. Para anggota keluarga Chia terus-menerus melontarkan pujiannya untuk Kinsan. Mereka secara tidak sadar sudah menempatkan Kinsan sebagai idola mereka dari jenius muda di kota siang. Di sisi keluarga Kwon, wajah mereka berubah muram. Kwon Ho bahkan menggertakkan giginya dengan wajah memerah. Dia sepertinya tidak terima melihat kekuatan Kinsan bisa mengimbangi kekuatan Kwon Lo. Baik keluarga Kwon maupun keluarga Chia tidak tahu, jika Kinsan hanya mengeluarkan 50% kekuatan alam pengumpulan Ki tingkat 9 menengah miliknya. Bahkan Kwon Lo pun tidak tahu jika dia lagi dipermainkan oleh Kinsan. Lumayan, kekuatanmu bahkan bisa mengimbangi 50% kekuatanku, kata Kinsan dengan sombong. Mendengarkan itu, wajah Kwon Lo makin pucat. Kemarahan dalam dirinya makin memuncak. Dasar sombong. Aku tahu kamu hanya ingin menakutiku. Aku yakin di serangan kedua ini kamu tidak akan mampu lagi menahannya. Ucap Kwon Lo yang tidak lagi menunjukkan keanggunannya. Raut wajahnya berubah jadi kejam. Meski berkata demikian namun di hatinya sudah dihinggapi rasa ketakutan. Dia sangat tahu kekuatan yang ia kerahkan pada serangannya tadi. Kwon Lo mulai menyalurkan kembali sisa energi di dantiannya di kedua lengannya. Dia bertaruh. Serangannya kali ini bisa membunuh Kinsan. Perbedaan alam kultivasi sebenarnya memang sangat mempengaruhi seorang kultivator. Semakin tinggi alam kultivasi seseorang, dia bisa menyimpan energi lebih besar serta lebih menghemat penggunaan energi saat bertarung melawan kultivator dengan alam yang lebih rendah. Namun yang dihadapi Kwon Lo kali ini adalah Kinsan. Kultivator yang menerapkan teknik kultivasi Kaisar Langit dan pemilik akar spiritual Kaisar. Ditambah lagi adanya kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Kinsan dari manik peninggalan ibunya. Pukulan ganda. Kwon Lo kembali mengayunkan dua tinjunya. Sepasang tinju kembali melayang, menderu mengarah ke Kinsan. Kekuatan sepasang tinju itu tidak lagi sekuat yang pertama. Auranya melemah. Kinsan mengangkat bibir atasnya tanda mengejek saat merasakan kekuatan dari sepasang tinju itu. Dia sudah mengira, lawannya sudah kehabisan energi. Sepasang tinju itu terus melayang ke arah Kinsan. Tidak butuh waktu lama, bayangan tinju besar itu sudah tiba di depan Kinsan. Bentuknya yang besar seperti akan menelan tubuh Kinsan. Melihat Kinsan yang tidak lagi mengeluarkan pukulan balasan seperti sebelumnya, Kwon Lo mengira tebakannya sudah benar. Sudah kuduga, dia kehabisan energi. Hanya alam pengumpulan Ki tingkat 9. Mungkin kamu memang kuat, tapi biar bagaimanapun jarak alam antara kita terlalu jauh. Kwon Lo berbicara dalam benaknya. Kwon Ho bersama anggota keluarga Kwon lainnya yang awalnya sudah berwajah suram kini terlihat lega. Ternyata tadi dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan kalau dia menjalankan teknik kekuatan tubuh, memangnya kenapa? Tubuhnya tidak akan mampu menanggung teknik pukulan Kak Lo, kata anggota keluarga Kwon saling menimpali. Di sisi keluarga Chia, 11 orang yang tersisa berwajah tegang. Awalnya, mereka mengira Kinsan sudah di atas angin, namun tidak disangka kehabisan energi. Kakak Lao, kita harus membantu Kak Kinsan. Kalau tidak dia akan mati, kata Chia Lai dengan wajah tegang. Saat pertama kali bertemu Kinsan, Chia Lai sangat mewaspadainya. Namun segala tindakan Kinsan setelahnya,
telah membuatnya merubah pandangannya pada Qin San. Chia Lao yang mendengar permintaan Chia Lai hanya bisa tersenyum kecut. Jarak mereka dari Qin San cukup jauh. Kalaupun berlari untuk menyelamatkannya, sebelum tiba, Qin San pasti sudah berubah menjadi kabut darah. Meskipun jaraknya dengan Qin San dekat, Chia Lao bahkan ragu dia dapat melemahkan pukulan Kwon Lo. Saat keluarga Kwon berbahagia serta keluarga Chia khawatir, Qin San yang berdiri kokoh dengan jubah putih melambai tertiup angin, sama sekali tidak merubah ekspresi wajahnya. Masih dengan sorot mata tajam serta wajah yang datar. Saat sepasang bayangan tinju itu sudah makin dekat, Qin San mengayunkan tangannya ke langit menyambut bayangan tinju itu dengan tubuhnya. Duar, duar, debu beterbangan, suara mendengung menusuk gendang telinga. Benturan antara sepasang tinju dan tubuh Qin San menghasilkan ledakan dahsyat. Awan debu membumbung ke langit menutupi area yang luas. Pandangan keluarga Kwon dan keluarga Chia tertutupi oleh debu sehingga tidak tahu hasil dari ledakan itu. Hanya Kwon Lo yang berdiri 500 meter dari area ledakan yang merasakan ada sesuatu yang aneh. Keningnya mulai berkerut, keringat sebesar biji jagung menetes di pelipisnya. Indra spiritualnya merasakan aura Qin San masih ada. Bahkan ledakan tadi seperti tidak berpengaruh banyak pada dirinya. Sialan, apa dia masih manusia? Gumamnya dengan kesal. Dia sudah menghabiskan energinya untuk serangan tadi, namun hasilnya tidak sesuai yang dia harapkan. Awan debu yang terbentuk dari ledakan tadi mulai menghilang. Sesosok pemuda dengan wajah yang tampan dan tegas masih berdiri sempurna. Jubah putihnya melambai mengikuti tiupan angin. Senyuman yang merekah dari bibirnya begitu mempesona. Ditunjang dengan pipi yang terukir sempurna dan hidung yang mancung. Dia adalah Qin San. Melihat pemuda yang muncul dari balik debu, semua orang yang di sana membelalakkan matanya. Mereka tidak percaya, Qin San masih berdiri tegak setelah terhantam serangan kuat Kwon Lo. Orang-orang keluarga Kwon dan keluarga Chia belum tersadar dari kekagetannya, Qin San sudah menghilang dari tempatnya berdiri. Langkah dewa, sus, wus, hanya dengan 5 kedipan, dia sudah tiba di depan Kwon Lo. Jangankan Kwon Ho dan yang lainnya, bahkan Kwon Lo, yang jadi target tidak menyangka Qin San bisa bergerak secepat itu. Saat akan mundur, tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan. Tekanan yang dikeluarkan Qin San menggunakan kekuatan jiwa membuat Kwon Lo hanya bisa melotot tanpa bisa menggerakkan tubuhnya. Duar, duar. Sepersekian detik berikutnya, kabut darah terlihat menyembur dari lokasi Qin San dan Kwon Lo berdiri. Seiring dengan tangan Qin San yang kembali diletakkan di belakang punggung. Hanya dengan satu tamparan, prajurit surgawi tingkat 4 berubah menjadi kabut darah. Melihat kejadian itu, 14 orang keluarga Kwon yang tersisa memiliki perasaan yang tercampur. Rasa takut, marah, jengkel, semuanya bercampur menjadi satu. Membuat wajah mereka sangat tidak enak dipandang. Tuan Muda Kwon, ayo cepat kita tinggalkan tempat ini. Kita harus mencari keluarga Ye. Seorang pria dari kelompok keluarga Kwon mencoba menyarankan untuk melarikan diri. Namun ucapannya belum sampai, Qin San sudah berdiri di depannya. Bunuh, gumam Qin San sambil mengangkat telapak tangannya dan diarahkan ke pemuda tadi. Duar, duar, kabut darah kembali tercipta. Tak hanya pemuda yang berbicara tadi, namun 2 pemuda di sekitarnya juga dirubah menjadi kabut darah dengan masing-masing satu tamparan dari Qin San. Tanpa menunggu respon anggota keluarga Kwon yang lain, Qin San kembali bergerak. Masih dengan gaya yang sama, Qin San mulai membantai satu persatu anggota keluarga Kwon. Satu tamparan, satu nyawa anggota keluarga Kwon melayang. 7 orang sudah menjadi korban tamparan Qin San. Melihat hal itu, Kwon Ho gemetar ketakutan. Halangi dia, pekiknya sambil mengambil langkah lari. Dia mengorbankan anggota keluarga Kwon lainnya yang tersisa, demi memberinya kesempatan untuk menyelamatkan diri. Dia hanya kultivator alam pengumpulan Ki tingkat 8 puncak. Bahkan Kwon Lo yang berada di alam prajurit surgawi tingkat 4 bukan tandingannya. Jika tinggal sama saja dengan bunuh diri,
Kau mau lari ya? Sudah terlambat. Bunuh. Qin San kembali bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Setiap kali berpindah, satu keluarga Kwon yang tersisa berubah menjadi kabut darah. Duar, duar. Kwon Ho berlari tanpa berbalik melihat anggota keluarga Kwon yang ia tinggalkan. Dia berlari secepat mungkin. Saat dirinya sudah berada di jarak 3 km dari lokasi pembantaian Qin San, Kwon Ho merasakan aura kematian sedang datang menghampirinya. Bulu kuduknya bergidik. Tak berselang lama, sesosok pemuda berjubah putih sudah menghalangi jalur pelariannya. Melihat sosok yang berdiri di depannya, tubuh Kwon Ho spontan berhenti. Badannya mulai bergetar, sorot matanya dipenuhi ketakutan. Berlutut, bentak Qin San. Gedebuk, bunyi lutut menimpa tanah terdengar setelah bentakan Qin San. Kwon Ho tidak lagi menghiraukan harga dirinya. Apa artinya harga diri jika dibanding kematian? Dia tidak tahu, Qin San hanya ingin menginjak harga diri seluruh keluarga Kwon yang menonton di luar hutan Gunung Wuji melalui gambar yang ditransmisikan formasi batu pemancar. Qin San sama sekali tidak berniat mengampuninya. Qin San, tidak. Tua muda Qin, tolong berbelas kasihlah pada diriku yang lemah ini. Aku berjanji, aku bisa menjamin keluarga Kwon tidak akan lagi menargetkan keluarga Qin. Kwon Ho memelas di depan Qin San. Mendengar itu, Qin San hanya mendengus. Sejak akar spiritualnya direbut paksa oleh putra mahkota kerajaan Ying Fengsu, dia bersumpah akan menghabisi setiap orang yang menjadi musuhnya tanpa belas kasih. Janjimu sudah tidak kuperlukan lagi. Saat aku keluar dari Gunung Wuji, bahkan seluruh keluarga Kwon akan kubantai, kata Qin San sambil mengangkat telapak tangannya. Jangan, duar. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Kwon Ho berubah menjadi kabut darah. Anggota keluarga Kwon kini tak tersisa satupun. 20 orang yang berpartisipasi dalam pertarungan Gunung Wuji. Semuanya dibunuh langsung oleh Qin San. Di luar hutan Gunung Wuji, para penonton dari kota Siang maupun dari daerah sekitar masih setia menyaksikan setiap adegan yang ditransmisikan formasi batu pemancar dari wilayah luar maupun wilayah tengah hutan Gunung Wuji. Di kalangan para keluarga besar peserta pertarungan, para patriark dan penatua juga masih duduk dengan ekspresi yang berbeda-beda. Lihat wajah patriark Qin, sepertinya dia sangat khawatir. Wajarlah, sejak terakhir kali muncul, 3 hari setelah pertarungan ini dimulai, Tuan Muda Qin tidak pernah lagi kelihatan. Apa menurutmu dia sudah mati atau masih hidup? Hus, kecilkan suaramu. Apa kamu berani menanggung kemarahan Patriark Qin? Para penonton saling menimpali setelah menyaksikan setiap adegan dari transmisi formasi batu pemancar. Sudah 3 pekan berlalu, sejak pertarungan Gunung Wuji resmi dimulai. Satu hal yang paling sering diperbincangkan adalah hilangnya para anggota keluarga Qin yang ikut berpartisipasi. Orang-orang yang di luar hutan yang hanya memantau melalui formasi batu pemancar, sudah 2 pekan tidak melihat satupun anggota keluarga Qin. Berbagai spekulasi beredar di antara penonton dan anggota keluarga besar. Sebelumnya, mereka masih menyaksikan peserta dari keluarga Qin berkumpul di wilayah luar kecuali Qin San. Namun kurang dari 2 pekan ini, mereka tidak lagi bisa menemukan keberadaan anggota keluarga Qin melalui formasi batu pemancar. Mereka tidak tahu, jika terjadi pertempuran antara sesama keluarga Qin yang mengakibatkan 14 anggota keluarga Qin dibunuh sendiri oleh Qin San. Sementara 5 lainnya, sedang bersembunyi di gua wilayah luar hutan Gunung Wuji sesuai permintaan Qin San. Patriark Qin, apa kamu masih berharap kepulangan cucumu? Tiba-tiba terdengar suara keras dengan nada mengejek dari rombongan keluarga Kwon. Dia adalah patriark keluarga Kwon. Jangan berharap dia akan kembali hidup-hidup, sambungnya. Patriark Kwon sangat yakin jika koalisi 3 keluarga sudah menghabisi Qin San sejak awal di area di luar jangkauan formasi batu spiritual. Sehingga mereka tidak bisa menyaksikan Qin San dihabisi. Mendengar ocehan patriark keluarga Kwon, Qin Sun hanya mendengus jengkel. Dia malas menanggapinya. Firasatku tidak mungkin salah, Saner masih hidup, pikirnya.
Sebenarnya Patriark Qin memang sangat khawatir. Apalagi sampai saat ini dia sama sekali belum melihat Qin San. Hal yang sama juga dirasakan oleh orang-orang keluarga Qin yang lain. Selain Qin San, 19 orang lainnya juga tidak pernah lagi muncul di gambar yang ditransmisikan formasi batu pemancar. Penatua kedua, ketiga, keempat dan kelima keluarga Qin terlihat yang paling gelisah. Mereka bahkan tidak tenang di tempat duduknya. Penatua kedua dan kelima tidak menyangka kondisinya akan seperti saat ini. Apakah ketiga keluarga itu berkhianat, pikir penatua kedua. Pikiran itu muncul lantaran cucunya, Qin Tian juga tidak pernah lagi muncul di layar formasi batu pemancar. Sementara dirinya bersama penatua kelima sudah mengatur kerjasama dengan koalisi tiga keluarga untuk melenyapkan Qin San di pertarungan ini. Patriark Qin, kamu sangat pintar menyembunyikan kekhawatiranmu. Kamu tidak usah memikirkan cucu sampahmu itu, jika kamu mau keturunan, kamu bisa menikah lagi, ejek Patriark Kwon yang terus-terusan memprovokasi Patriark Qin. Dia berani melakukan itu, karena Patriark Kwon yakin Patriark Qin tidak akan berani berbuat apa-apa padanya di depan penguasa kota dan keluarga lainnya. Apalagi penguasa kota memang melarang pertarungan di luar hutan Gunung Wuji saat pertarungan Gunung Wuji sedang berlangsung. Hahaha, Patriark Kwon, kamu memang benar, sampah itu pasti sudah mati, sambung Patriark keluarga Wang. Kamu, tunggu saja, jika aku tahu kalian berbuat curang dan mencelakai cucuku, aku akan mengejar kalian biarpun sampai ujung benua lain, pekik Qin Sun dengan wajah merah dan mata melotot. Lihat di layar sana, keluarga Kwon dan keluarga Chia tampaknya lagi berselisih. Teriak salah satu penonton sambil menunjuk salah satu layar. Sontak penonton yang lain dan anggota keluarga besar kota Siang langsung memperhatikan layar yang ditunjuk. Setelah beberapa menit hening, sosok orang tua berjenggot putih di kelompok keluarga Chia tiba-tiba berdiri dan memukul meja di depannya hingga menjadi bubuk. Duar, duar. Keluarga Kwon, kalian begitu tercelah. Aku tahu Chia Fan tadi pasti sudah menyerah. Tapi generasi kalian ternyata begitu kejam, pekiknya saat menyaksikan langsung salah satu jenius keluarga Chia dibunuh hingga jadi kabut darah. Huf, salahkan dirimu yang hanya mampu melahirkan jenius lemah seperti itu, balas Patriark keluarga Kwon dengan raut wajah sombong. Setelah menyaksikan jenius terbaik keluarga Kwon, Kwon Lo membunuh jenius keluarga Chia, orang-orang dari keluarga Kwon makin berlagak. Kalian berdoa saja, anggota keluarga Chia bisa sukarela menyerahkan batu spiritual bermantra mereka. Jika tidak, aku tidak jamin jenius kami akan berbelas kasih pada yang lainnya, sambungnya. Apa yang terjadi? Kenapa orang-orang keluarga Chia dari gestur menyerah tiba-tiba berganti menjadi siap bertarung? Sepertinya ada perkataan dari jenius keluarga Kwon yang tidak mereka terima. Penonton kembali riuh menebak yang terjadi antara keluarga Chia dan keluarga Kwon. Formasi batu pemancar memang hanya mentransmisikan gambar tanpa suara. Sehingga ketika terjadi perang kata, para penonton di luar hutan Gunung Wuji tidak akan mengetahuinya. Tidak berselang lama, ekspresi seluruh penonton dan koalisi keluarga tiba-tiba berubah. Saat melihat seorang pemuda yang menunggangi seekor binatang spiritual kuda bertanduk satu nampak jelas di layar. Lihat, bukankah itu Tuan Muda Qin? Ternyata dia masih hidup, bahkan terlihat sangat baik. Tapi kenapa dia bisa memiliki tunggangan hewan spiritual? Bukankah dia tidak dapat lagi berkultivasi? Bagaimana bisa dia menaklukkan binatang spiritual? Berbagai diskusi kembali pecah di antara penonton. Menyaksikan Qin San di layar, membuat Patriark keluarga Qin merasa lega. Anak itu ternyata memang masih menyembunyikan sesuatu dariku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting dia baik-baik saja, pikirnya sambil menyunggingkan senyum dari bibirnya. Huf, memangnya kenapa kalau dia masih hidup? Mungkin hanya karena dia punya keahlian sebagai pengecut dengan bersembunyi terus-menerus, jadi dia masih bisa selamat sampai sekarang. Tapi dia ternyata bodoh, mengantarkan nyawanya sendiri ke keluarga Kwon, kata Patriark Kwon sambil melirik Patriark Qin.
Patriark Qin yang awalnya sudah lega kini kembali khawatir. Setelah mendengar obrolan anggota keluarga Kwon, dia tahu salah satu peserta dari keluarga Kwon adalah kultivator alam prajurit surgawi tingkat 4. Para penonton kembali serius menatap layar. Mereka menyaksikan Qin San bertarung begitu luar biasa dan akhirnya membunuh satu persatu anggota keluarga Kwon. Patriark keluarga Kwon bahkan menghancurkan meja di depannya saat melihat Kwon Ho berlutut sebelum akhirnya dibunuh. Qin San, aku akan mengingat ini, pekiknya dengan penuh kemarahan menyaksikan anggota keluarganya habis dibunuh oleh Qin San. Sementara itu, di kawasan tengah hutan Gunung Wuji, Qin San lagi dikerumuni oleh anggota keluarga Chia. Setelah menyelamatkan mereka, Qin San kini menjadi idola para jenius muda keluarga Chia ini. Reaksi berbeda bahkan diperlihatkan 3 gadis di antara mereka. Utamanya, Chia Lai. Kakak Qin, kamu sungguh luar biasa, kata Chia Lai dengan wajah merona merah. Nona Chia, apa kamu baik-baik saja? Kenapa wajahmu merah begitu? Timpal Qin San dengan polosnya melihat wajah Chia Lai yang memerah saat memujinya. Melihat adik sepupunya yang tersipu saat ditegur oleh Qin San, Chia Lao langsung menghangatkan kembali suasana. Setelah berbincang, mereka kembali berpisah. 11 orang anggota keluarga Chia yang tersisa memilih kembali ke area terluar hutan Gunung Wuji. Setelah kematian Chia Fan, mereka tidak berani lagi untuk tetap menjelajahi wilayah tengah. Dengan kekuatan yang mereka miliki, memang sangat berbahaya jika bertahan di wilayah tengah. Sementara Qin San akan memanfaatkan waktu 1 pekan terakhir untuk mencari anggota keluarga Wang dan keluarga Yun. Selain itu, tentu saja Qin San ingin mengumpulkan batu spiritual bermantra yang lebih banyak. Saat ini Qin San telah mengumpulkan 180 batu spiritual bermantra, hasil dari rampasan milik keluarga Heng dan keluarga Kwon. Di atas punggung Qin Ran, dia terus melepaskan indera spiritualnya mengamati sekitarnya. Kita cari tempat untuk istirahat malam ini, Qin San mentransmisikan suaranya ke Qin Ran. Cahaya yang menerangi hutan Gunung Wuji mulai menguap. Giliran kegelapan yang datang. Setelah 2 jam berjalan Qin San akhirnya menemukan bukit dengan gua di puncaknya. Saat mulai mendekat, Qin San merasakan adanya bahaya dari dalam gua. Namun Qin San bukan lagi tuan muda keluarga Qin yang dulu. Saat ini, tidak ada apapun di wilayah tengah hutan Gunung Wuji yang bisa membuatnya takut. Keluarlah, kata Qin San yang menyertakan energi Qi di suaranya. Ngaum, awo, cukurukuk. Suara raungan terdengar dari kedalaman gua. Mendengar itu, bibir atas Qin San terangkat. Sepertinya teman lama, gumamnya sambil berjalan santai menuju mulut gua. Meskipun mendengar raungan dari dalam gua, Qin San sama sekali tidak takut. Setelah memeriksa dengan indera spiritualnya, dia tahu penghuni gua itu binatang spiritual tingkat awal tahap 5. Ngaum, awo, raungan binatang itu semakin terdengar jelas. Keluarlah, jemput tuanmu ini, teriak Qin San. Tak berselang lama, sesosok binatang dengan bulu tebal berwarna merah berdiri gagah di depan Qin San. Matanya melotot dan aura membunuh begitu padat, mengalir dari tubuhnya. Tatapannya kemudian tertuju pada pemuda yang berdiri di depannya. Tiba-tiba badannya bergetar dan sorot mata yang awalnya mengandung cahaya kekejaman kini berubah menjadi sorot ketakutan. Binatang spiritual itu tiba-tiba mundur 3 langkah saat melihat Qin San. Dia adalah kera merah, binatang spiritual yang disebut-sebut penguasa wilayah tengah hutan Gunung Wuji. Mengingat kekuatan pemuda di depannya, kera merah mengeluarkan suara yang tidak jelas. Jika sebelumnya meraung, kali ini bunyinya seperti kucing yang meminta makanan. Tubuhnya yang awalnya berdiri kokoh kini ditekuk berjongkok di depan Qin San. Tampilannya saat ini lebih mirip monyet yang sering dijadikan alat eksploitasi untuk menghibur penonton. Bagus, aku tidak akan menyakitimu. Tapi mulai sekarang dengarkan perintahku, kata Qin San. Kera merah memang belum dapat mentransmisikan suara dengan bahasa manusia. Tapi sebagai binatang spiritual, dia mengerti maksud Qin San. Kera merah itu berulang kali mengangguk.
Meskipun demikian, dia seperti menutupi jalan Qin San menuju di kedalaman gua. Ada rasa ketakutan serta rasa enggan membiarkan Qin San berjalan lebih dalam. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.